Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya akan membahas komponen penilaian yang paling utama dalam mata kuliah Multimedia Design semester Gasal tahun ajaran 2020-2021, yaitu Project. Seperti yang telah kalian ketahui dari video kontrak kuliah, 90% dari nilai mata kuliah ini diambil dari Project. Project sendiri terdiri dari 3 bagian, Final Report, Pitching plus Product, dan ujian interview. Saya akan memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu apa itu Project Multimedia Design. Project Multimedia Design adalah proyek kelompok yang dikerjakan dalam 15 minggu, di mana setiap kelompok wajib untuk membuat sebuah aplikasi yang terintegrasi dengan multimedia. Yang saya maksud dengan aplikasi di sini bisa sebuah desktop application, mobile application, web application, atau game application. Dalam pengerjaan proyek, setiap kelompok diwajibkan untuk mengimplementasikan antara materi-materi kuliah saya atau teori-teori multimedia design atau best practice yang ada di multimedia design. Selain itu, setiap kelompok harus membuat proyek berdasarkan tema yang sudah saya tentukan sebelumnya. Terkait tema akan dibahas di bagian lain di video ini. Kemudian, setiap kelompok juga wajib untuk mengimplementasikan minimal 3 elemen multimedia. Terakhir, untuk kelompok yang bisa membuat sendiri multimedianya dalam pengerjaan proyek, maka saya akan memberikan bonus nilai untuk nilai pitching dan produk. Karena proyek bersifat kelompok, maka saya perlu menjelaskan bagaimana sebuah kelompok didaftarkan untuk ikut proyek. Pertama, setiap kelompok berisi maksimal 4 orang. Oleh karena itu, bisa saja ada kelompok yang terdiri dari 4 orang, 3 orang, 2 orang, bahkan 1 orang. Untuk pemilihan anggota kelompok, dalam kuliah ini, mahasiswa bebas untuk menentukan anggota kelompoknya masing-masing. Setelah mendapatkan anggota kelompok secara lengkap, perwakilan diminta untuk mendaftarkan kelompoknya kepada instruktur atau asisten. Informasi lebih lanjut mengenai teknis pendaftaran akan diberitahukan kemudian. Namun, perlu untuk diingat, deadline pendaftaran kelompok ada pada tanggal 27 September 2020 pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Keterlambatan dapat memengaruhi nilai proyek, oleh karena itu, jangan terlambat. Selanjutnya, saya juga mengatakan bahwa setiap kelompok wajib membuat proyek sesuai dengan tema yang saya tentukan. Untuk kuliah multimedia desain pada semester ini, saya menentukan ada 3 tema yang bisa dipilih. Multimedia untuk edukasi, multimedia untuk pelatihan, dan multimedia untuk persuasi. Untuk tema yang pertama, multimedia untuk edukasi, setiap kelompok diwajibkan untuk membuat aplikasi yang mengajarkan suatu ilmu kepada target usernya. Dalam tema ini, target user yang dipilih bebas. Namun demikian, kelompok dilarang untuk memilih ilmu yang diajarkan di sekolah, baik itu SD, SMP, maupun SMA, bahkan turunan-turunan lainnya, seperti madrasah. Kelompok juga dilarang membuat aplikasi multimedia yang hanya sekedar bank soal, hanya sekedar ujian, atau hanya sekedar kuis sederhana saja. Terkait key point untuk tema pertama, yang nantinya akan menjadi fokus penilaian kami, maka aplikasi yang semakin interaktif akan mendapat nilai yang semakin baik. Aplikasi yang semakin fun akan mendapat nilai yang semakin baik, dan aplikasi yang bisa mendorong target user untuk belajar tidak hanya di aplikasi, tapi juga belajar di dunia nyata, juga akan mendapat nilai yang lebih baik. Berikutnya untuk tema yang kedua, yaitu multimedia untuk pelatihan. Dalam tema ini, setiap kelompok diwajibkan membuat aplikasi yang melatih keterampilan atau skill kepada target usernya. Target user aplikasi bebas. Key point untuk tema kedua adalah, pertama, semakin interaktif sebuah aplikasi, maka nilainya semakin baik. Yang kedua, jika aplikasi bisa mendorong target user untuk berlatih tidak hanya di aplikasi, bahkan juga di dunia nyata, maka nilainya juga akan lebih baik. Untuk tema yang ketiga, sekaligus tema yang terakhir, multimedia untuk persuasi, setiap kelompok diwajibkan untuk membuat aplikasi multimedia yang nantinya akan mengubah sikap atau perilaku dari target usernya menjadi sikap atau perilaku yang lebih positif. Target user untuk tema ini bebas. Untuk tema ketiga ini, tentunya yang namanya perubahan itu bisa luas sekali. Namun demikian, kami dari tim pengajar menyarankan 3 domain untuk perubahan, yaitu perubahan sosial, perubahan lingkungan hidup,
atau perubahan kesehatan. Key point untuk tema ini ada dua. Yang pertama, semakin interaktif sebuah aplikasi, nilainya semakin baik. Yang kedua, efek perubahan yang diharapkan tidak hanya berhenti saat menggunakan aplikasi, tapi juga bisa muncul di dunia nyata. Untuk lebih mempermudah perbedaan di antara ketiga tema, maka untuk tema pertama, target akhirnya adalah user mendapatkan atau menambah suatu ilmu. Untuk tema kedua, target akhirnya adalah user mendapatkan suatu keterampilan. Untuk tema ketiga, target akhirnya adalah sikap atau perilaku user berubah. Dalam pengerjaan proyek nantinya, setiap kelompok diminta untuk memilih sebuah tema, kemudian menentukan judul proyek berdasarkan tema tersebut. Namun, untuk pemilihan tema maupun penentuan judul, ada aturan yang harus dipatuhi. Aturan yang pertama, tidak boleh ada judul yang kembar, dan ini berlaku untuk satu angkatan. Sebagai contoh, judul anak kelas A tidak boleh sama dengan judul anak kelas B maupun judul anak kelas C. Aturan yang kedua, walau setiap kelompok bebas dalam memilih tema, namun jumlah kelompok yang boleh memilih sebuah tema dibatasi. Misalkan nantinya terdaftar 30 kelompok. Dari 30 kelompok tersebut, maka sebuah tema hanya bisa dipilih oleh maksimal 30 dibagi 3, 10 kelompok saja. Atau contoh lainnya, jika ada 25 kelompok yang terdaftar, maka sebuah tema dapat dipilih oleh maksimal 25 dibagi 3, kurang lebih 9 kelompok. Dengan kata lain, bisa dikatakan dalam pemilihan tema dan penentuan judul, berlaku aturan siapa cepat, dia dapat. Kelompok yang mendaftar lebih awal akan mendapat keuntungan di mana mereka lebih leluasa dalam memilih tema dan menentukan judul. Namun saya membuat aturan, kelompok yang lebih awal mendaftar, maka mereka juga akan lebih awal dalam melakukan presentasi, yaitu pada pitching 1. Informasi lebih lanjut terkait teknis pendaftaran tema dan judul akan diberitahukan kemudian. Pendaftaran judul nantinya akan dibuka mulai tanggal 28 September 2020 dan akan ditutup pada tanggal 11 Oktober 2020. Tadi saya sempat menyebutkan mengenai pitching 1. Apa itu pitching 1? Pitching 1 merupakan bagian dari nilai pitching dan produk, di mana setiap kelompok wajib mempresentasikan konsep mereka dalam waktu maksimal 3 menit saja. Dalam pitching 1, setiap kelompok boleh menggunakan slide maksimal 1 halaman saja. Agar tidak memakan waktu lama saat persiapan presentasi, setiap kelompok diminta untuk mengirimkan slide 1 hari sebelum presentasi kepada instruktur atau asisten. Pitching 1 akan dilaksanakan pada minggu ke-7 perkuliahan sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Setelah tahapan pitching 1, nantinya akan ada tahapan penilaian berikutnya, yaitu pitching 2. Pitching 2 juga termasuk dalam nilai pitching dan produk, di mana setiap kelompok wajib mengumpulkan 2 video. Video pertama adalah video trailer yang nantinya akan mengiklankan ide project kepada target user. Video ini berdurasi maksimal 1 menit. Video yang kedua adalah video pitching yang berdurasi maksimal 5 menit. Target dari video ini adalah investor. Isi dari video menjelaskan pitching seperti yang ada di pitching 1, tetapi lebih teknis. Pitching kedua akan dilaksanakan di minggu ke-11, sesuai dengan jadwal kelas masing-masing. Setelah pitching 2, tahapan penilaian berikutnya adalah ujian interview. Di ujian interview ini, ada 2 hal yang akan dinilai, yaitu nilai pitching dan produk, dan nilai ujian interview. Untuk nilai pitching dan produk, hasil akhir project akan menjadi penilaian utama. Pada bagian ini, proses desain tidak akan menjadi poin utama yang dinilai. Namun demikian, key point yang sudah ditentukan untuk tiap tema akan menjadi nilai utama. Saya ingatkan sekali lagi, terdapat bonus nilai pitching dan produk bagi kelompok yang bisa membuat sendiri multimedianya. Untuk ujian interview, fokus penilaian ada pada konsep dan proses desain yang sudah dikerjakan selama 15 minggu. Setiap anggota kelompok akan ditanya sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ujian interview untuk setiap kelompok akan berlangsung kurang lebih 1 jam. Mengingatkan sekali lagi, untuk dapat mengikuti ujian interview, setiap mahasiswa wajib memiliki presensi minimal 75%. Ujian interview nantinya akan dilaksanakan pada minggu ke-16 perkuliahan. Setelah ujian interview,
Tahapan terakhir penilaian proyek ada pada pengumpulan final report. Final report dikumpulkan paling lambat pada minggu ke-17. Sebagai gambaran, berikut adalah tahapan proyek mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-17. Untuk teknis setiap tahapan akan diberitahukan kemudian. Demikian penjelasan terkait proyek mata kuliah Multimedia Design. Untuk informasi lebih lanjut, rajin-rajinlah untuk memonitor MyClass UMY. Demikian dari saya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.